siapkan 100 gram margarin. Kemudian langsung aja kita lelehkan dengan cara kayak gini. Kalau udah leleh kayak gini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 4 butir telur, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh kalian ganti dengan TBM ataupun Ovalet. Cuma kalau untuk membuat kue bolu kayak gini, aku sarankan pakai SP supaya hasilnya lebih bagus. Setelah itu langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Dan untuk mengocok adonannya, ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Desainnya ini elegan banget, ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo. Selain itu, untuk mesinnya juga sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Nah, biasanya mixer kalau dinyalakan terlalu lama, mesinnya jadi panas. Karena mixer ini udah pakai termostat, jadi kalau terlalu panas, mesinnya akan mati secara otomatis. Dengan begitu, mesinnya akan lebih awet. Berbeda dengan mixer biasa, yang biasanya mesinnya kalau terlalu panas itu malah kebakar. Jadi buat kalian yang pengen punya mixer kayak aku juga, silakan bisa order langsung via Instagramnya Mito ID, atau bisa langsung order di link yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, ini adonannya udah mengembang dan kental berjejak, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Setelah itu tambahkan 50 gram tepung terigu. Jadi terigunya cukup 50 gram aja. Setelah itu tambahkan 50 gram coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya ini aku pakai 2 macam, yaitu tulip yang bordeaux dan tulip yang noir ataupun yang warna hitam. Jadi biar hasil warnanya itu lebih pekat ataupun lebih nyoklat. Ini kita saring dulu ya supaya nggak menggumpal dan nggak bergerindil. Apalagi coklat bubuk ya, coklat bubuk itu gampang banget menggumpal ataupun bergerindil. Meskipun udah diaduk ataupun di mixer lagi, dia nggak bakalan hancur di mixer. Jadi harus disaring kayak gini. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar kayak gini supaya gak ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah agak ngebul, langsung aja kita nyalakan lagi mixernya dengan kecepatan paling rendah. Untuk mengaduk tepung terigunya juga ini cukup sebentar aja, jangan terlalu lama, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Kemudian kita matikan lagi mixernya, karena kalau terlalu lama diaduk juga adonannya nanti rawan kempes lagi. Oke, cukup ya sampai tercampur kayak gini aja. Setelah itu kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan margarin yang udah dilelehkan tadi. Pastikan menambahkan margarinnya dalam keadaan benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya juga dengan cara pelan-pelan diangkat dan diputar kayak gini. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek. Karena adonan yang udah mengembang kalau udah dicampur margarin itu rawan kempes lagi. Setelah itu ini aku udah siapkan loyang ukuran 22 x 22 x 7 cm. Ini udah aku olesi pakai margarin dan ditabur dengan tepung terigu. Langsung aja adonan yang udah tercampur rata tadi kita tuangkan ke dalam loyang. Setelah itu ratakan dan kita hentak-hentakan supaya lebih rata dan tidak ada gelembung yang terperangkap di dalamnya. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan HP atas dan bawah dan timer sekitar 25 sampai dengan 30 menit, atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing.
Kalau kalian nggak punya oven, nggak usah khawatir, masih bisa dikukus. Silakan dikukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Untuk ovennya ini aku pakai oven heat seri MO77 dari Mito Elektronik. Daya listriknya rendah, cuma 700 watt aja. Setelah dipanggang sekitar 25 menit, kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Selagi kuenya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang, kemudian dinginkan. Setelah kuenya benar-benar dingin, kemudian kita potong-potong. Nah, ini aku potong sesuai dengan ukuran mika yang mau kita pakai. Ini aku pakai mika brownies yang ukurannya paling pendek dengan panjang sekitar 15 cm ya. Nah, ini pokoknya diukur aja sesuai dengan ukuran mikanya. Oke, langsung kita tandain dulu. Kalau udah ditandain, langsung aja kita potong sesuai dengan tanda yang udah dibikin tadi. Untuk memotongnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Stein Cookware. Ini pisaunya super duper tajam banget ya. Cocok banget dipakai potong kue kayak gini. Karena kalau motong kue pisaunya kurang tajam, itu pasti hasil potongan kuenya nggak bakalan rapi. Kalau udah dipotong, langsung aja kita masukin ke dalam mika. Dan bisa kalian lihat ya, ini hasil ukurannya pas banget karena kita potong sesuai dengan ukuran mikanya. Setelah itu, sisa potongan kuenya ini kita potong 4 bagian sama rata. Dan kebetulan ini ukurannya pas banget di mika brownies mini. Untuk ukuran mika brownies mini ini cuma satu ukuran ya. Ini sekitar 4 x 7 cm. Oke, langsung aja ini aku masukin ke mika brownies mini. Dan bisa kalian lihat kan, ini hasil ukurannya pas banget. Langkah berikutnya, bagian atasnya ini langsung aja kita hias pakai selai coklat dengan cara di zigzag miring kayak gini. Dan ini boleh kalian ganti dengan glaze donat ataupun juga boleh kalian ganti pakai coklat batang yang dilelehkan. Kemudian bagian pinggirannya kita hias pakai kacang almond slice atau boleh kalian ganti pakai kacang tanah yang udah disangrai. Kemudian bagian pojok kirinya kita tambahin lagi selai coklat untuk menempatkan buah ceri supaya gak goyang-goyang. Oke, langsung aja buah cerinya kita tempatkan. Nah, bisa kalian lihat ya, ini jadinya diem, gak goyang-goyang ataupun gak geser-geser. Untuk yang mika kecil, ini satu buah ceri dipotong 4 aja ya. Ini dia hasilnya klad kakak Swedish coklat yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Itu gampang banget. Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian kita olesi dengan margarin dan taburi dengan tepung terigu seperti ini. Siapkan 2 sendok makan margarin dan 50 gram coklat batang. Langsung aja kedua bahan ini kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah itu dinginkan. Siapkan 4 butir telur, kemudian tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Untuk mengocoknya, ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200 dengan desain yang elegan, ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo. Selain itu juga dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting.
Jadi biasanya mixer itu kalau dipakai untuk membuat adonan berat, maka mesinnya akan mudah panas dan kebakar. Karena di sini ada termostat sebagai overhead protecting, jadi kalau misalkan mixernya panas, maka mesinnya akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet. Oke, adonan ini dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental, berwarna putih dan juga kental berjejak. Setelah mengembang, berwarna putih dan kental berjejak seperti ini, kemudian kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu dan 2 sendok makan coklat bubuk. Nah, ini langsung aja kita saring sampai benar-benar tidak menggumpal. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya gak ngebul pada saat di mixer. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Untuk nge-mixernya juga nggak perlu lama-lama, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Karena kalau kelamaan di mixer, takutnya adonannya turun lagi. Nah, kurang lebih sampai tercampur kayak gini aja ya. Setelah itu langsung aja kita matikan mixernya. Setelah itu tambahkan margarin dan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi. Pastikan menambahkan margarin dan coklat batangnya dalam keadaan benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu. Karena kalau menambahkan margarin dalam keadaan masih panas, biasanya adonannya rawan turun ataupun rawan kempes lagi. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk cara mengaduknya juga pelan-pelan, diaduk sambil diangkat kayak gini. Jangan diudek-udek ataupun dikocek-kocek karena adonan yang udah tercampur dengan margarin juga rawan turun lagi. Setelah itu tuangkan dalam loyang yang sudah disiapkan tadi dan ratakan. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 25 menit. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Ini aku gunakan oven listrik dari Mito seri MO777 atau lebih dikenal dengan oven heat. Buat kalian yang pengen punya oven kayak aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Setelah dipanggang sekitar 25 menit atau kalau timernya udah habis, maka lampu ovennya akan mati secara otomatis. Langsung aja kita angkat. Selagi bolunya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang dan dinginkan. Sementara itu, siapkan 10 gram Nutrijel rasa coklat. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 400 ml air. Setelah itu, aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut, lalu masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan apinya. Lalu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah buihnya hilang, baru kita tuangkan dalam wadah ataupun loyang yang udah disiapkan. Supaya lebih gampang, ini aku pakai loyang yang tadi ukurannya 20 x 20 cm, lalu dinginkan.
Langkah berikutnya ini aku siapkan whipped cream cair yang rasa coklat. Kalau misalkan untuk satu takaran bikin kue ini yang dipakai cukup 200 ml aja. Nah ini langsung aja kita kocok. Pertama kita kocok dulu dengan kecepatan sedang supaya nggak nyiprat. Kalau kira-kira udah nggak nyiprat, kita level kecepatannya naikkan menjadi level kecepatan paling tinggi sampai mengembang dan mendapatkan tekstur kekentalan yang kita inginkan. Oke, kurang lebih sampai teksturnya seperti ini ya. Setelah itu kita matikan mixernya. Langkah berikutnya ini aku gunakan alas kue ukuran 6 x 10 cm. Tapi di sini kita ukur dulu ya untuk menentukan berapa besar kue yang akan kita potong. Untuk panjangnya ini aku akan potong 8,5 cm dan juga untuk lebarnya 4,5 cm. Nah ini untuk kuenya langsung aja kita ukur dengan panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm. Kemudian masing-masing bagian kita potong 2 bagian. Dan untuk puding ataupun jelinya juga sama ya. Ini kita potong dengan lebar 4,5 cm dan panjang 8,5 cm. Setelah itu sempritkan whipped cream yang sudah dibuat tadi di bagian alas seperti ini. Baru kita tempelkan kue supaya nggak gerak-gerak. Kemudian sebagian kue aku pakein mika kue yang udah dilipat sesuai dengan ukuran kue. Nanti akan kita bandingkan ya antara yang dibungkus pakai mika dengan yang tanpa mika. Setelah itu lapisi dengan whipped cream dan bisa kalian lihat ya kalau yang tanpa mika ini hasil whipped creamnya berantakan. Tapi kalau yang pakai mika tinggal kita rapihkan aja sesuai dengan pinggiran mikanya. Kemudian lapisi dengan puding ataupun jelly yang udah dibuat tadi. Nah untuk jelinya ini juga boleh kalian ganti dengan potongan kue. Jadi boleh tanpa jelly ataupun boleh pakai jelly. Setelah itu tambahkan lagi whipped cream di atasnya dan rapihkan. Nah, untuk kue yang tanpa mika kayak gini hasilnya memang sedikit berantakan. Kalau kalian mau hasil yang rapih tanpa mika, kalian bisa bikin satu loyang full, kemudian dibuat lapis-lapis terlebih dahulu, setelah itu simpan dalam kulkas selama 2 jam, baru kemudian dipotong-potong. Dengan begitu hasilnya akan lebih rapi. Kemudian tambahkan coklat ganache di atasnya. Kemudian untuk toppingnya bisa kalian hias pakai whipped cream yang disempritkan kayak gini, ditambahkan buah ceri dan juga ditambahkan sprinkle. Untuk toppingnya bisa kalian kreasikan sebagus mungkin. Ini dia hasilnya coklat mouse cake yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 potong coklat mouse cake. Ini rasa pertama, siapkan 250 gram coklat batang dan 250 gram margarin. Langsung aja kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah itu angkat dan dinginkan. Siapkan 10 butir telur, 250 gram gula pasir, tambahkan 1 sendok makan SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet.
Tapi kalau untuk membuat kue bolu kayak gini, aku sarankan pakai SP karena mengembangnya lebih bagus. Setelah itu langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Untuk membuat adonannya, ini aku gunakan maxi mixer dari Mito Electronics seri MX700. Nah, ini kapasitasnya gede banget ya, 7 liter. Jadi bisa untuk menampung kapasitas telur 10 butir telur utuh kayak gini. Buat kalian yang pengen punya mixer kayak aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sementara menunggu adonannya di mixer, ini aku siapkan coklat bubuk. Coklat bubuknya ini aku pakai tulip yang noir, ini warnanya hitam pekat. Ini aku tambahkan aja 2 sendok makan dengan dicampurkan dengan 200 gram tepung terigu. Ini wajib diayak ya, supaya tidak menggumpal. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dengan tepung terigu. Setelah adonannya mengembang, berwarna putih dan juga kental berjejak kayak gini, kemudian kita turunkan level speednya menjadi speed yang paling rendah. Ini aku pakai level 1. Nah, ini pelan kayak gini aja ya. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita tambahkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan coklat bubuk tadi. Kita tambahkan secara bertahap sedikit demi sedikit sampai habis dan juga tercampur. Setelah ditambahkan tepung terigu, jangan terlalu lama di mixer ya. Jadi cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Setelah itu kita angkat dan bersihkan adonan yang menempel pada kaki mixer. Kemudian tambahkan coklat batang dan margarin yang udah dilelehkan tadi. Pastikan menambahkannya dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Jangan menambahkan pada saat masih panas karena adonan yang udah mengembang rawan turun lagi. Nah, untuk mengaduknya juga pelan-pelan diangkat dari dasar supaya coklat yang mengendapnya terangkat dan ikut tercampur rata. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek karena adonan yang sudah mengembang rawan turun lagi kalau dicampur dengan margarin seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam paper cup, dan ini aku pakai paper cup yang diameter alasnya sekitar 6 cm. Nah, ini kita tuangkan langsung ke dalam paper cup, bisa menggunakan scoop atau sendok kayak gini. Tapi kalau menurut aku sih kalau pakai sendok ataupun scoop kayak gini ribet ya, pasti belepotan. Jadi kalau misalkan mau cara yang lebih rapi, kalian bisa gunakan plastik segitiga. Itu mudah banget digunakan dan juga nggak belepotan di paper cupnya. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Ini aku pakai oven top dari Mito Electronics seri MO999. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, cupcake-nya sudah matang dan mengembang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 500 ml whipped cream cair. Langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan juga mendapatkan kekentalan yang kita inginkan. Nah, whipped cream cair ini nggak perlu lagi ditambahkan gula ataupun susu kental manis karena rasanya udah enak. Dan ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Electronics. Meskipun ini cuma hand mixer, tapi udah dilengkapi dengan thermostat sebagai overhead protecting. Biasanya mixer ini kan kalau misalkan adonannya berat, itu pasti mesinnya panas. Kalau nggak ada overhead protecting, jadi mesinnya itu gampang rusak dan kebakar. Tapi kalau ada overhead protecting, kalau mesinnya panas dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya jadi lebih awet. Oke, kurang lebih di mixer sampai teksturnya seperti ini. Setelah itu matikan dan siap untuk diberi pewarna makanan sesuai dengan warna yang diinginkan.
Setelah whipped creamnya diberi pewarna makanan, langsung aja kita hias cupcake ini. Untuk cara menghiasnya, silakan kalian simak videonya baik-baik. Untuk dijadikan hantaran, ini aku kemas pakai box cupcake yang udah ada lubang-lubangnya kayak gini. Nah, ini aku beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dijamin aman ya, cupcake-nya nggak bakalan bergeser dan juga lebih terlihat cantik. Sedangkan untuk orderan cupcake ulang tahun bisa kalian kemas dengan box satuan kayak gini. Ini juga ada lubangnya ya kayak gini, jadi nggak bakalan geser. Nah, untuk cara masukinnya dari bawah kayak gini supaya gak belepotan. Kalau dari atas sih biasanya aku nyoba itu pasti belepotan ke boxnya. Nah, kalau yang ulang tahun biasanya menyediakan cupcake supaya nggak potong kue ya. Biasanya satu anak itu diberi satu box cupcake kayak gini. Dan juga tampilannya ini lebih cantik kalau dikemas pakai box kayak gini. Ini dia hasilnya cupcake yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 18 cupcake dengan diameter alasnya ini 6 cm. Nah, ini bisa kalian jual dengan harga Rp20.000 atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga whipped creamnya. Oke, untuk masa ketahanannya, cupcake yang aku buat ini bisa tahan di suhu ruangan maksimal sekitar 3 sampai dengan 5 jam aja ya. Karena untuk whipped cream cair ini teksturnya lebih kokoh dibandingkan dengan whipped cream bubuk. Sedangkan kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 1 minggu.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.